Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Hari ini saya akan mengajak kita buka di dalam Alkitab kita, buku Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata sebagai berikut: "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ingin kita mengalami proses perubahan dalam kehidupan ini. Sebab itu Rasul Paulus katakan kita harus merubah diri kita sendiri melalui pembaharuan budi untuk kita mendapatkan suatu tujuan yang jelas, yaitu kita berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali senang melihat perubahan. Ketika terjadi perubahan dari kota yang kelihatan kumuh menjadi kota yang bersih, semua orang merasa bergairah. Dari jalan yang sempit memperoleh jalan yang lebar, semua merasa adalah suatu kepuasan tersendiri di dalamnya. Namun, ada hal yang seringkali kita tidak sadari, bahwa Alkitab katakan ada perubahan-perubahan yang harus terjadi mulai dari diri kita, bukan dari luar kita. Dan perubahan yang dimulai dari diri kita itu adalah usaha kita. Kita tidak bisa berkata, "Tuhan, Engkau rubah hidup saya." Kalau kita memang mau berubah, kita yang harus berubah. Dan Tuhan akan turut bekerja di dalam perubahan hidup kita. Karena jelas buku Roma katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, sebagai orang percaya, seringkali kita tidak mau berubah dan kita harap orang yang ada di sekitar kita, merekalah yang berubah terhadap diri kita. Sedangkan hal-hal itulah adalah hal yang tidak mungkin kita bisa capai, karena kita tidak mungkin merubah orang lain, kita tidak mungkin merubah dunia di sekitar kita, karena kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita menjumpai ada banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh tidak sedikit orang percaya. Dia seringkali ingin berubah hanya untuk menghindari masalah, dan bukan berubah untuk menyelesaikan dirinya menjadi baik. Tetapi dia hanya berubah untuk menghindari dirinya dari masalah. Saya punya kenalan, dia punya anak yang pada usia sekolah. Maka sebagai seorang bapak, dia harus pergi membantu anaknya mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah anaknya. Dan dia mencari sekolah yang baik tentunya. Walaupun dia sangat mampu, tapi dia berusaha untuk anaknya bisa belajar di tempat yang lebih baik. Dan pada saat dia akan pergi mendaftar di tempat itu, apa yang terjadi? Dia pergi ke kantor sekolah dengan tidak memakai jam tangan. Saya katakan, kenapa tidak pakai jam tangan? Jam tangan saya mahal.
Oh, saya tidak bertanya kenapa dia tidak memakai jam tangan. Yang lebih mengejutkan ketika dia mencabut cincin emasnya dengan batu berliannya. Saya tanya kenapa dicabut? Oh, ini cincin saya mahal. Semua barang-barang mewah yang ada pada dirinya dia cabut, dia tanggalkan semua. Bahkan pakaiannya dia ganti pakaian yang sangat sederhana, tidak seperti yang biasanya. Akhirnya saya pun harus bertanya, ada apa sebenarnya kamu berbuat seperti ini? Alasannya, supaya uang pangkal anak saya tidak besar. Karena mereka melihat penampilan saya seperti ini. Mereka melihat keadaan saya sangat sederhana. Sehingga saya akan dapat banyak potongan harga waktu saya mendaftarkan anak saya. Nah, saudara, ini perubahan yang terjadi hanya untuk menghindari masalah. Kita tidak bisa jadi anak Tuhan yang mana kita mau berubah sesaat untuk bisa masuk surga. Kita tidak bisa berubah hanya untuk sementara. Kita harus mengalami perubahan yang sifatnya final, paripurna. Keseluruhannya harus berubah. Dan kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah karena melihat diri kita. Dan hal itulah hal yang salah, yang tidak dijelaskan dalam cara hidup menurut kehendak Allah. Yang Alkitab jelaskan, Petrus seorang penakut, tetapi ketika dia berubah karena dia dipulihkan oleh Yesus, maka Petrus menjadi seorang yang berani. Orang yang suka marah akan berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Maka sifat-sifat buruknya itu berubah. Dia menjadi orang yang ramah. Tadinya suka marah. Orang yang tadinya malas, dia berubah menjadi rajin. Orang yang tadinya tidak jujur, dia berubah menjadi jujur, bukan karena keadaan, tetapi karena dia perlu perubahan untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang diingatkan dalam buku Roma. Kita harus berubah. Kita tidak bisa mengharapkan lingkungan kita berubah. Kita tidak bisa merubah kota kita untuk kita jadi lebih nyaman, lebih enak, dan lebih sukses tinggal di kota yang terjadi perubahan. Tetapi kitalah yang harus merubah diri kita sendiri supaya kita merubah keadaan kita. Hal ini penting karena banyak kali ada banyak anak Tuhan, dia ingin rubah gerejanya, dia ingin rubah pendetanya, dia ingin rubah pelayanan yang dia terima dari majelis, dari penatua. Dia ingin mesti begini, mesti begitu, sedangkan dia sendiri tidak berubah. Nah, Alkitab ingatkan kita yang harus merubah diri kita supaya kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam hidup ini seringkali kita bisa jumpa ada banyak keluhan karena orang itu sendiri tidak berubah. Bagaimana kita mau setia pemimpin kita seperti ini? Bagaimana kita mau jujur kalau ketua kita seperti ini? Ada banyak alasan-alasan yang dikemukakan yang sebenarnya itu adalah kesalahan kita sendiri. Yang harus jadi baik adalah kita, bukan orang lain. Yang harus berubah untuk menjadi sama seperti Bapa kita di surga, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang harus berubah seperti Bapa kita yang di surga. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, Roma 8 ayat 28 jelas sekali mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, yaitu orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga
Karena kembali hari ini Engkau mengingatkan kepada saya dan kami semua yang bisa mengikuti renungan hari ini, bahwa kami perlu berubah. Kami tidak perlu melihat perubahan dari luar kami, tetapi yang kami perlu melakukan adalah perubahan yang mulai dari diri kami masing-masing. Sebab itu kembali Bapa, pagi ini kami mohon kemurahan-Mu, pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, supaya di hari yang baru ini kami boleh berjalan dalam suatu sikap hidup yang selalu ingin menjadi lebih baik, ingin dirubah, dan ingin merubah diri kami menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah, karena kami mengerti apa yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepadamu. Sebab itu tolong anak-anak-Mu yang akan pergi bekerja, berbisnis, maupun yang akan bersekolah atau studi dan kuliah, juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami supaya kami mengingat hal ini, bahwa kamilah yang harus berubah. Bukan apa yang ada di sekitar kami yang berubah untuk memberi kenyamanan bagi diri kami, tapi kamilah yang harus berubah diri kami untuk kami mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Besok kita akan berjumpa di dalam ibadah di GPD Bethesda jam 8 pagi. Akan disiarkan melalui YouTube channel, Facebook page, serta Instagram. Dan jangan lupa untuk menerima berkat-berkat rohani, silakan saudara subscribe di GPD Bethesda pada YouTube channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.